Hai Sobat Lumajang 1, saat ini ada di kantor Pemkab Lumajang untuk update terbaru ya, perkembangan COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Setelah beberapa hari tidak ada penambahan dan malam hari ini cukup banyak sekali ya penambahannya. Ada, kalau kita lihat di rilis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ada 4 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemarin sudah dirilis 1 sembuh ya, berarti total menjadi 3 yang sembuh ya. Dan hari ini ternyata ada ketambahan 3 ya, ketambahan 3 yang ketambahan 4 yang kemudian positif. Kita sedang persiapan untuk rilis ya, dari teman-teman media sudah hadir di kantor Pemkab Lumajang. Dr. Bayu, Dr. Halimi sudah hadir dan persiapan ya, dan sebentar lagi akan disampaikan dari kecamatan mana yang kembali positif COVID-19. Ini Dr. Bayu yang akan menyampaikan ya dari juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada malam hari ini atas izin Bapak Bupati, saya diminta untuk menyampaikan perkembangan pasien COVID-19 di Kabupaten Lumajang sampai dengan hari Selasa 12 Mei 2020. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai dengan hari ini di Kabupaten Lumajang pasien dengan kriteria ODP ada 344, pasien dengan status PDP 73, dan pasien yang terkonfirmasi pada hari ini ada tambahan 4, sehingga total menjadi 31. Dan sampai hari ini pasien yang sembuh ada 6, namun dalam pengamatan kami pada hari ini juga ada tambahan 2 pasien yang sembuh, namun ini untuk masuk dalam pelaporan hari besok. Namun secara faktual pada saat ini sampai hari ini kriteria sembuhnya ada 6 dan mungkin besok tambah 2 jadi 8. Sedangkan pasien yang meninggal ada 4. Dengan bertambahnya pasien ini kita semua diingatkan kembali bahwa penularan virus corona 19 ini terus terjadi dan banyak pasien dengan kondisi sehat namun mengandung virus yang ini menjadi sumber penularan yang potensial. 4 pasien yang baru ini berasal dari Kecamatan Gucialit, kemudian dari Kecamatan Tekung 2, dan Kecamatan Jatiroto 1. Jadi Jatiroto 1, Kecamatan Tekung 2, dan Kecamatan Gucialit 1. Dan kondisi saat ini keempat pasien tersebut baik ya, dan sudah ada di luar
perawatan rumah sakit. Jadi mereka semuanya melakukan karantina mandiri di rumah. Oleh karena itu, hal tersebut akan terus terjadi, ada karantina mandiri di rumah, dan mohon semua warga di sekitarnya, mohon bantuannya untuk mendukung para pasien yang melakukan isolasi di rumah. Dukungan dari tetangga, keluarga, siapa saja yang ada di sekitarnya adalah mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk kesembuhan. Oleh karena itu, pasien-pasien sembuh yang harus karantina juga memerlukan dukungan, karena pasien dengan kriteria sembuh pun masih harus isolasi beberapa waktu di rumah untuk memulihkan stamina mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pertambahan pasien yang terakhir ini didominasi oleh klaster di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini menjadi keberhasilan kita bersama dan mohon bantuannya untuk siapa saja melakukan upaya-upaya pencegahan, antara lain memakai masker dengan benar. Jadi kita sering menemukan masyarakat masih belum memakai masker, atau mungkin memakai masker tidak dipakai dengan sesuai dengan petunjuk teknis. Jadi menutup hidung dan menutup mulut. Ini yang kadang-kadang masyarakat yang tidak biasa ini sulit untuk melakukan itu. Oleh karena itu kita budayakan memakai masker yang benar, yang harus dipakai di tempat-tempat umum. Jadi keluar rumah harus pakai masker. Ini menjadi penting dan harus selalu dikampanyekan. Kalau tidak penting sekali, tinggal di rumah, jauhi keramaian. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun di air mengalir atau dengan hand sanitizer. Jaga jarak, physical distancing. Ini hal yang secara global dikampanyekan, karena salah satu memutus rantai penularan ya dengan cara demikian. Pakai masker, stay at home, tinggal di rumah, jaga jarak, ya, physical distancing, dan jaga kebersihan, cuci tangan sesering mungkin. Karena kita tidak tahu barang yang kita pegang itu steril terhadap virus atau tidak. Oleh karena itu, langkah yang paling aman adalah mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan cairan disinfektan, dengan hand sanitizer. Sampai saat ini Lumajang belum memutuskan untuk itu. Jadi tim gugus penanggulangan COVID belum ada rencana untuk itu. Namun demikian kita tetap juga harus menunggu perkembangan ke depan. Tapi sampai saat ini belum ada rencana untuk itu. Dokter, untuk lebih detailnya mungkin nanti kita sampaikan setelah ini. Mohon maaf. Dokter, apa memang ada penolakan dari RT, RW, Kepala Desa atau Musbika kepada para pasien yang terkonfirmasi COVID yang pulang ini, seperti ada beberapa video yang beredar ini? Jadi kami tandaskan bahwa peran lingkungan, RT, RW, peran dari Bapak Inggi, Bapak Kepala Desa, Pak Camat, teman-teman Forkopimda, Pak Dan Ramil, Kapolsek, ini sangat luar biasa. Artinya mereka
semangat sekali untuk mengamankan wilayahnya, masyarakatnya supaya tidak tertular. Dan mereka memberikan perhatian yang luar biasa kepada pasien-pasien yang pulang ke rumah. Mereka secara bergiliran mensupport makanan, kebutuhan sehari-hari kepada mereka yang karantina di rumah. Dan ini harus diapresiasi luar biasa, dan selama ini tidak ada penolakan, sifatnya bukan penolakan ya, tapi itu adalah ekspresi dari teman-teman di lapangan untuk memberikan perhatian, untuk memberikan perlindungan. Jadi sifatnya bukan menolak ya. Jadi mungkin ini sifatnya bukan menolak, tapi adalah salah satu bentuk perhatian, tentu dengan strategi yang ada di lapangan seperti itu. Tapi sifatnya itu terus terang bukan menolak, tapi dalam rangka menanggulangi ataupun mencegah tidak ada penularan di sekitarnya dengan cara demikian. Jadi bukan menolak, tapi adalah salah satu strategi dari masyarakat sekitarnya dengan cara-cara menjaga mereka, memberikan perhatian dengan memberikan bantuan hidup, bantuan kebutuhan sehari-hari yang ini menjadi perhatian dan atensi dari kepala desa maupun orang-orang di sekitarnya. Apakah strategi itu membuat pasien COVID juga menjadi stres atau seperti apa, Dok? Tentu upaya-upaya ini harus dikomunikasikan dengan keluarga pasien supaya cara-cara tersebut bisa diterima dan ada saling pengertian antara keluarga pasien dengan warga masyarakat di sekitarnya, sehingga cara-cara yang dibentuk perhatian itu bisa dipahami dan diterima oleh semua pihak. Pak, di tim gugus tugas ini apakah juga memantau dalam pembagian BLT dari Kemensos dan Kemenkes? Itu memantau hanya kesehatan saja? Itu tugas kita bersama, artinya termasuk itu merupakan bagian dari hal yang harus dilakukan oleh gugus tugas. Jadi selain di bidang kesehatan ada dampak sosial ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas gugus tugas yang diketuai oleh Bapak Bupati. Untuk pembagian BLT sudah berapa persen? Wah, ini maaf untuk hal tersebut teknis sekali dan mungkin ada teman-teman lain yang harus menyampaikan karena kami menjadi tupoksi kami di bidang kesehatan yang harus menyampaikan terkait dampak sosial ekonomi. Tentu ada teman-teman lain yang bisa menyampaikan lebih benar. Mungkin Dr. Halimi bisa membantu menyampaikan TCM. Terima kasih untuk TCM, tes cepat molekuler. Minggu kemarin kita sudah dapat bantuan katrit untuk TCM. Ya. TCM ini di Kabupaten Lumajang kita punya 3 alat TCM, ya, di Rumah Sakit Dr. Haryoto, di Puskesmas Pasirian, dan di Rumah Sakit Pasirian. Di Jawa Timur ada beberapa rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada TCM-nya, ada sekitar 40-an lebih. Dan kebetulan di Jawa Timur ini hanya ada 2 rumah sakit yang dapat bantuan katrit COVID untuk alat TCM ini. Rumah Sakit Lumajang dan Rumah Sakit Kediri, Rumah Sakit Gambiran. Kita sudah manfaatkan mulai hari Senin kemarin. Hasil sudah ada, cuman masih kami konfirmasi ke Dinas Kesehatan dan Balitbankes Jakarta untuk proses rilisnya hasil dari pemeriksaan TCM. Oke. Sementara ini. Hah? Sudah, kita sudah dapat katrit bantuan, ada 60 katrit kita gunakan mulai hari Senin kemarin. Cukup ya. Jadi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan TCM sudah dilakukan, namun hasilnya tetap harus kita laporkan ke Jakarta dan baru
setelah itu ada rilis hasil. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dukungan semua pihak untuk lebih terkendalinya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lumajang 1, itulah tadi rilis yang disampaikan oleh Dr. Bayu dan juga tim gugus tugas yang lain bahwa per 12 Mei 2020 terkonfirmasi 31 positif dan terbaru 8 sembuh ya. Dari 8 ini 8 sembuh, kemudian 4 meninggal dunia, dan kita berharap di Kabupaten Lumajang segera berakhir dan di Indonesia juga berakhir agar kita kembali hidup normal. Terima kasih. Salam Lumajang 1, bersatu jadi terbaik.